Oke, di sini gue bakal kasih tahu handphone yang lebih gacor layarnya, lebih endas layarnya ketimbang si puki-puki iPhone ini. Di sini ada iPhone 16, ada iPhone 15, ada iPhone 14. Menurut gue ini semua layarnya kalah semua. Anjir, lebay banget gue. Tapi kita kalahin pakai HP 1 jutaan. Apalagi kalau bukan si King Phoenix yang satu ini. Ini adalah salah satu HP sangar pada masanya cuy. Dan sampai saat ini men, gue pakai HP ini, nyoba HP ini lagi dan gue tercengang. So ini adalah Infinix Note 30 Pro ya kan. Dan yang spesial dari handphone ini sebenarnya bukan apa-apa, bukan performanya, bukan kamera yang gimana-gimana, melainkan gue speechless sama layarnya. Anjir, parah ini handphone. Oke, intinya kalau dibandingkan dengan iPhone 14 Plus yang memang lagi gue pakai, gue lebih suka handphone ini untuk dipakai daily kalau buat pemakaian ringan ya. Kenapa? Ada beberapa poin yang menurut gue bedeh gitu ya kan. Lu tonton dulu video ini sampai habis. Yang Apple fanboy garis keras maksud gue, jangan kebakaran jenggot dulu ya kan. Oke, kita mulai dari speknya dulu deh. Infinix Note 30 Pro ini dikasih performa yang menurut gue sudah setara dengan handphone iPhone yang harganya 1 jutaan pada umumnya. Lo bisa lihat benchmark di 400 ribuan yang which is menurut gue udah mulai bisa dibilang hampir sejajar dengan iPhone yang harganya setara dengan handphone ini. Tapi dengan performa yang hampir mirip-mirip dengan iPhone, ada tapinya nih. Baterainya lebih gede nih daripada baterai iPhone. Yang menurut gue, kalau kita lihat dari sisi performa mirip-mirip, tapi dikasih baterai yang lebih besar, buat harian gacor ini kemana-mana, ya kan? Iya kan? Oke, dengan benchmark Antutu 400 ribuan something, ya kan? Lo kayak buka WA, lo kayak ngedit foto tipis-tipis, scrolling, liatnya montok-montok. Itu udah, oh man, bisa semua. Jadi kalau lu kalkulasi ya, tanya ke gue lebih worth it ipong-ipongan harga 1 jutaan atau si King Phoenix Note 30 Pro ini, gue ambil King Phoenix Note 30 Pro. Dan saat ini gue coba bandingin layarnya dengan si iPhone 14 Plus gue yang lagi gue pakai saat ini, kalah cuy gacornya. Dari sisi apa? Nanti gue coba jelasin. Bukan dari semua aspek ya. Ada beberapa poin si King Phoenix ini enak banget poin-poinnya. Yang pertama masalah layar, yang kedua masalah pengecasan. Itu menurut gue, wah, the next level banget lah ini HP. Oke, kalau kita ngomongin soal desain, handphone ini tuh desainnya ngotak-ngotak ya. Udah kayak HP-HP kekinian lah. HP-HP pada umumnya tuh udah kotak semua. Tapi yang gue kurang suka bezelnya ini agak semi-semi krumi-krumi gitu ya. Yang dimana ini kan tuh bezelnya plastik. Menurut gue, ini bakal nyebabin denden tipis-tipis lah. Jadi buat lu yang user-user King Phoenix atau ada kepikiran buat beli Infinix Note 30 Pro ini, wajib pakai silicone case, jelly case atau apapun itu, biar nggak gampang lecet. Nah, untuk penempatan port-portnya, lubang-lubangnya ini semua diserahin di bagian bawah. Jack audio 3,5 still there, ya kan? Ada lubang buat mikrofonnya, ada Type-C. Type-C-nya bukan sembarang Type-C. Type-C yang ada di King Phoenix ini lebih gacor dibandingkan iPhone 16 gue. Anjir. Mungkin buat lo yang gak setuju sama gue, nyah lah kalian. Cloud. Gue make keduanya boy. Gue make iPhone 16, gue make si Infinix Note 30 Pro ini, dan gue lebih suka pakai ini kalau dipakai daily. Kenapa? Wah, yang pertama, handphone ini kalau lowbat ya, ngecasnya tuh kenceng banget, beda sama si Ipong gue agak-agak loading sedikit. Oh, balik lagi lah ke topik lah, nanti lah pembahasan versus si Ipongnya biar tambah panas Apple kerok tuh nanti. Nah, desain kameranya, handphone ini tuh kagak lebay kayak Android pada umumnya. Dia memang agak ngotak gitu ya untuk bagian frame kameranya, cuman nimbulnya itu nggak lebay banget. Nah, Android yang kekinian yang ala-ala Ipong ya, yang kamera 3 biji udah fix boba. Ini kamera 3 biji, tapi kagak berbentuk boba. Dari jauh tuh kayak square gitu. Ya, tertipu dengan flash yang ala-ala kamera dari jauh. Yang dimana kalau dipakai handphone ini anti bosen. Ya, lu kalau beli iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai capek kan gue ngebacotnya. Itu boba semua yang varian Pro-nya ya kan. Nah, Android ini anti ngikut-ngikut ya. Punya desain boxy sendiri untuk kameranya. Dan ngomongin soal kamera, gue bisa kasih skor 1-10, 8 lah. Enough lah menurut gue, dengan semua yang dikasih sama si King Phoenix ini. Untuk warnanya ini bergradasi ya, jadi dimiring sedikit warnanya jadi begini, miring sedikit lagi warnanya jadi begini, miring sana sini, sana sini, sini. Semuanya berubah-ubah warnanya.
ya bunglon ala-ala lah, ya kan tuh. Lu bisa lihat sendiri tuh warnanya berubah-berubah cuy. Jadi kalau lu lihat di foto kadang tuh warnanya kayak hijau, kadang kayak ungu-ungu, wajar ya. Itu bergantung dari refleksi cahayanya ya ke bagian backdoor ya. Dan kalau lu suka sama desain gini, ya terserah. Gue nggak bisa bilang ini bagus ya, karena ini selera balik ya. Tapi kalau 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 lu tanya ke gue suka-suka aja. Sekarang gue masuk ke poin yang gue suka banget sama si Infinix Note 30 Pro ini. Jujur kelebihannya apa sampai lebay banget gue ngebacot bilang ini handphone lebih bagus dibandingkan iPhone 14 Plus gue. Lu tau gak? Ketika gue pakai iPhone 14 Plus udah pemakaian kayak 3 bulan gitu dan gue ya udahlah gue masukin 1 unit ya buat gue review tambahan. Udah lama banget gue nggak nyentuh si Infinix. Jadi setelah gue pakai berhari-hari sekitar 3 atau 4 hari, kok lebih enak ini ya daripada si iPhone 14 Plus gue. Apa yang salah? Ternyata ini udah 120 Hz layarnya. Yang dimana tuh gue ngetik-ngetik ya transisinya tuh kayak zeng 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 kayak HP mahal anjir. Sedangkan gue coba switch ke iPhone 14 Plus gue kayak HP murah si iPhone 14 Plus ini. Aduh. Enggak, ini cuma masalah tampilan aja ya. Tapi selebihnya iPhone ya lu tau lah, HP mahal boy, HP mahal, nggak boleh dicela, nggak boleh dicela, nggak boleh dicela. Tapi kalau lu tanya sebagus apa nih ya, gue coba zoom ya kamera gue sampai ngeblur gini, dia tidak terlihat pecah. Biasanya gue kalau bikin review-review gitu gue selalu ngezoom layar. Nah kalau layar jelek itu kelihatan kotak-kotak ya. Kalau ini tidak terlihat icon Google Chrome-nya, mulus kinclong, cuman ngeblur dari ngezoom kamera gue aja. Dan ini gila sih, gokil sih, ini layarnya bagus banget. Oke, ngomongin soal kamera tadi gue kasih skor yang lumayan tinggi 8 ya kan. Kenapa skornya bagus? Yang pertama fiturnya banyak, yang kedua desain kameranya anti boba-boba klub meskipun 3 lensa kamera, anjay, penilaian apa ini? Tapi kalau ngomongin soal hasil jepret, cekrek, ini bagus cuy, asli, bagus. Lu buat jepret-jepret taruh di sosial media nggak terlalu malu-maluin lah. Beda kalau lu beli merek-merek sebelah-sebelah tuh ya. Itu kadang ada yang jelek banget hasilnya. Kalau ini benar-benar oke lah. Kalau disetarain dengan ipong-ipong harga 1 jutaan, boleh diadu. Boleh diadu. Silakan dicoba dan tulis di kolom komentar di video yang tidak jelas ini. Kalau lu lagi pakai Android yang harganya murah kayak Android harga 900.000, 800.000, lu upgrade ke Infinix Note 30 Pro ini boleh banget. Itu berasa upgrade kameranya. Bukan sekedar pergimik-gimikan. Jadi menurut gue ya, memang kameranya itu gue nggak bisa bilang 100/100, tapi gue bisa kasih nilai 80 karena memang hasilnya itu lumayan wah. Ditambah lagi dengan layarnya, tambah lagi dengan baterainya. Anjir, biasanya gue ngecas pakai iPhone 14 Plus itu nunggunya lumayan, gue makan masih belum penuh. Gue tinggal mandi masih belum penuh. HP ini boy, dari lowbat gue tinggal makan bentar udah mau penuh, gila. Serba enak lah pakai Infinix Note 30 Pro nih. Oh ya, spek detailnya gue taruh di deskripsi ya.